warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Sugiharti, mahasiswa pendidikan profesi guru Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 5 secara daring. Berikut adalah video pembelajarannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, Ibu harap meskipun pembelajaran kalian tetap semangat ya. Oke, silakan Raufa. Teman-teman, kita sebelum belajar harus berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku silakan. Ibu sudah menampilkan PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Ada yang tahu? Mikrofon. Nah, betul ya. Oke, jadi ketika akan berbicara, mikrofonnya dibuka atau dinyalakan. Ketika tidak berbicara atau tidak bertanya, matikan kembali agar pembelajarannya tidak berisik, jadi tidak tumpang tindih suaranya. Kemudian, ingat peraturan yang keempat, jika ingin bertanya atau berdiskusi atau misalkan mau berbicara apa, ya, tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum pembelajarannya dimulai, Ibu ingatkan kembali, apakah bahan ajarnya sudah kalian terima? Sudah. Kirim di grup kelas? Sudah. Dibaca bahan ajarnya? Dibaca. Sudah ya? Oke. Kalau Sudah. baik. Nah, tidak bosan, Ibu ingatkan kembali dengan protokol kesehatan atau yang dikenal dengan sebutan 5M, ya. Oke, masih ingat 5M itu apa saja? Memakai masker. Memakai masker. Oke, Bu. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Iya, kita mulai pembelajarannya dengan menyanyikan lagu nasional, ya ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, nyanyinya yang diwakilkan saja ya. Oke. Nanti siapa yang mau mewakili menyanyi? Ada? Petria, siap ya? Relita, Najwa, siap? Iya, Bu. Jadi nanti yang menyanyinya diwakili sama bertiga, yang lainnya cukup menyimak mendengarkan saja ya, tapi tetap harus hafal semuanya lagunya karena ini adalah lagu nasional yang harus dihafalkan sama semuanya. Oke, siap Ibu mulai ya, Ibu putar. Sesuai. Sesuai ya?
Nah, kalian sebagai seorang pelajar harus bisa mengimplementasikan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Harus lihat berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu apa? Ada yang tahu? Coba berkebinekaan global itu kayak gimana? Ada yang tahu? Ya. Oke. Misalnya kalian sukunya suku apa? Ada yang tahu? Coba. Oke, kalian tinggalnya di daerah mana? Jawa. Jawa Barat. Oke, kalau di Jawa Barat itu oke, sekarang coba amati gambar berikut ini. Coba lihat dulu ke layar. Semuanya fokus lihat ke layar. Ya, semuanya lihat ke layar. Oke, coba lihat gambarnya. Perhatikan gambarnya. Gambar apa saja itu? Sedang berjemur. sedang berjemur. Oke, salah satu sedang berjemur. Terus gambar apa lagi? Yang sedang Berjemur pakaian. Berjemur pakaian. Terus Memasak air. Memasak air. air. Oke, kita lihat. Nah, dari ketiga gambar yang ada di layar ini, kegiatan mana yang sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari? Berjemur pakaian. Menjemur pakaian. Oke, itu setiap pagi pasti bundanya menjemur pakaian ya. Oke. Terus dari ketiga gambar ini, coba adakah persamaan pada semua gambar? Iya. Apa persamaannya? sama-sama Sumbernya menggunakan energi panas. Oke, sama-sama menggunakan sumber energi. Energi panas. energi panas. Iya, betul. Nah, sekarang tahukah kamu sumber energi panas yang ada dalam gambar tersebut? Coba lihat gambar yang pertama, sumber energi panasnya apa? Matahari. Kalau di gambar yang kedua, Matahari. ya, yang gambar kedua matahari. Kemudian kalau gambar yang ketiga, Api. 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 Oke, kalian pernah berjemur seperti gambar nomor 1? Pernah. Nah, oke. Nah, apakah tubuh manusia juga bisa mengeluarkan energi panas? Bisa. Dengan cara seperti apa? Coba kalian tahu kalau misalkan Menggesekkan kedua tangan. apa? Bagaimana? Menggesekkan kedua tangan. Menggesekkan kedua tangan. Iya, betul. Kemudian, bagaimana sih cara mengukur energi panas? Ada yang tahu bagaimana cara mengukur energi panas? Cek suhu. Cek suhu. Oke. Siapa nih yang setiap pagi sebelum ke kelasnya harus dicek suhu terlebih dahulu? Ya, pasti kalian semuanya mengecek suhu terlebih dahulu. Nah, alat untuk mengecek suhunya apa namanya? Termometer. Oke, termometer. Betul ya. Nah, jadi tentang pembahasan sumber energi ini akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang pertama itu tentang kalor. Kalor itu disebut juga panas ya. Pada benda-benda kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kalian bisa menguraikan informasi yang diperoleh dari teks edukasi tentang sumber energi panas. Kemudian, kalian harus bisa membuat kesimpulan dari teks penjelasan tentang sumber energi panas dan dengan memperhatikan kosakata baku secara tertulis. Selanjutnya, kalian harus bisa menceritakan kesimpulan dari teks penjelasan tentang sumber energi panas dengan memperhatikan kosakata baku. Oke, sekarang coba perhatikan ke layar. Oke, ayo membaca. Nah, di sini ada teks. Ibu mau minta bantuan ke siapa ya?
ke Coba ke Fitria. Fitria bisa tidak membacakan ini? Terlihat tidak? Bu. Bisa, Oke, Bu. Fitria, baca. Lani diminta tolong oleh ibunya membuatkan air teh panas. Lani segera bergegas ke dapur untuk membuatkan air tersebut. Sesampainya di dapur, Lani kemudian mengambil sebuah gelas, sendok, teh dan termos air panas. Lani menuangkan panas ke dalam gelas, kemudian memasukkan teh, gula, serta sendok ke dalam gelas. Ketika Lani mengaduk teh panas tersebut, Lani merasakan panas pada gagang sendok tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Ya, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, pertanyaannya akan kita jawab pada pembelajaran hari ini. Oke, sekarang Ibu punya video. Oke, semuanya videonya Ibu putar, tapi semuanya harus menyimak dengan baik ya, karena nanti setelah videonya selesai, Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalian simak agar bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Siap ya? Pernahkah kalian memikirkan sejenak tentang energi panas yang dirasakan bumi kita? Lalu, mengamati sepeda motor dan troli dapat bergerak. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas yang akan kita pelajari hari ini. Padi menjadi kering karena ada energi panas dari matahari. Dan sepeda motor lama-kelamaan akan terasa hangat. Demikian kita belajar bersama tentang energi panas. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Pernah Kenapa? Petani membutuhkan energi panas Ya, gimana dari Fitria? matahari. Oke, petani membutuhkan energi panas untuk Menjemur padi. menjemur padi. Oke, selanjutnya, kenapa katanya motor dan troli itu bisa bergerak? Yang motor dulu kenapa motor Karena bisa? menggunakan bahan bakar. Oke, motor karena menggunakan bahan bakar, kemudian dari bahan bakar diubah menjadi Mesin. mesin. Mesinnya bagaimana? Menghasilkan energi panas. Ya, terus kalau troli, kenapa troli bisa bergerak? Ada yang tahu? Manusia. Dari otot manusia. Di otot manusia. Oke, baik. Nah, untuk memastikan jawabannya, oke, kita akan cari tahu pada pembelajaran berikutnya, pada pembelajaran sekarang ya. Oke, coba lihat ke layar semuanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari kalor. Kalor itu tadi apa nama lain dari kalor? Energi panas. Panas. Ya, jadi beragam aktivitas manusia berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu apa itu kalor? Ada yang tahu kalor itu apa? Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Oke, kalor adalah energi yang berpindah dari akibat perbedaan suhu. Coba yang lainnya, ada jawaban yang berbeda? Yang lainnya bagaimana? Ada yang berbeda jawabannya? Punya jawaban lain? Ada tidak? Oke, kalau tidak kita lanjut. Betul tidak jawabannya? Nah, perhatikan.
Panas atau kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Betul ya? Kemudian nih, ada panas, ada sumber energi panas. Kalau sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan energi panas itu namanya sumber energi panas. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan apa saja sumber energi panas? Matahari, Hari, Matahari. Apa lagi? dua benda, dan dua benda. Matahari. Terus? api, Yang pertama coba matahari. Ada yang tahu manfaat matahari dalam kehidupan sehari-hari itu untuk apa? menjemur pakaian, Menjemur pakaian. Menjemur pakaian. Oke, hanya menjemur pakaian saja. fotosintesis, Panasin. Untuk berfotosintesis. Berfotosintesis siapa sih yang fotosintesis? Tumbuhan. Oke, tumbuhan ya. Betul. Jadi fotosintesis itu apa? Ada yang tahu fotosintesis itu apa? Kalian bisa menyebutkan? makanan, Oke, proses membuat makanan pada tumbuhan ya. Jadi nanti buah-buahannya atau sayurannya bisa dikonsumsi sama kita. Kemudian musim matahari apa lagi? Menghangatkan diri. Menghangatkan diri. Oke. Terus apa lagi? Ayo, masa cuma segitu aja fungsi matahari bagi kehidupan? Penting sekali ya. Matahari itu merupakan sumber energi panas yang paling utama. Sumber energi panas terbesar adalah matahari. Kemudian yang kedua, api. Ada yang tahu manfaat sumber energi panas api? memasak, Apa? memasak, Memasak. Oke, terus apa lagi? menghangatkan tubuh, Menghangatkan tubuh. Iya, bisa ya. Terus apa lagi? masak air, Masak air. Ada lagi? Oke. Kalian tahu tidak kalau misalkan api itu bisa dihasilkan, kalau misalkan zaman sekarang yang menghasilkan api itu apa? Dari apa kita bisa menghasilkan api? Dari korek bensin. Api. Nah, kalau pas zaman dulu udah ada bensin sama korek api belum? belum, Jadi orang zaman dulu itu menghasilkan apinya dengan cara apa? Dengan menggesekkan kedua buah batu, Dua batu. Iya, betul. Kemudian sumber energi panas yang selanjutnya apa? listrik, Listrik. Coba siapa yang tahu pemanfaatan listrik yang menghasilkan panas ya? Apa saja? setrika. hair dryer, Setrika. hair dryer, Terus magicom, Magicom penanak nasi ya. Terus ada lagi nggak? oven, Open listrik, betul. Apalagi? Yang lain semuanya, gesekan antar dua benda itu seperti apa? gesekan kedua tangan, Menggesekkan kedua tangan. Gimana misalnya menggesekannya? Memangnya kalau tangan digesekkan akan menghasilkan energi panas? ya, Coba kita buktikan. Gesekan tangan. Apakah benar menghasilkan energi panas? Oke, semakin cepat. Bagaimana terasa panas tidak tangannya? Oke, betul ya. Ternyata tangan yang kita gesek-gesekkan, nih, antara dua tangan ini digesek-gesekkan menghasilkan panas. Betul. Ada lagi contoh lainnya?
Penggaris plastik digosokkan ke kain. Oke, coba pernah kalian mempraktekkan itu? Menggesekkan ini mistar atau penggaris digesek-gesek ke kain atau ke rambut ya kalian biasanya. Nah, betul, bisa gesekan antara dua benda itu bisa menghasilkan panas. Nah, sekarang ayo amati percakapan berikut ini. Terlihat tidak di layar? Terlihat. Terlihat ya. Nah, sekarang coba Ibu minta yang membacakannya siapa ya? Ibu minta Raufa siap membacakan yang balon awan yang hijau? Siap. Oke, kemudian panas itu melalui teks eksplanasi. Ya. Nah, perhatikan ke layar. Jadi untuk menambah pengetahuan, untuk menambah informasi kalian tentang peristiwa yang terjadi, ini di dalam kehidupan sehari-hari ini dapat kita temui penjelasan teksnya berupa informasi dapat dari media cetak atau bisa juga misalnya didapat dari media elektronik. Nah, teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita disebut teks apa? Eksplanasi. Ya, betul. Jadi di dalam teks eksplanasi, memahami teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus apa dulu? Ada yang tahu? Membaca keseluruhan isi teks. Betul. Jadi yang pertama dilakukan, kalian harus baca dulu keseluruhan isi teks. Dibacanya semuanya, berarti tiap-tiap paragrafnya harus kalian baca. Setelah membaca keseluruhan isi teks, apa yang harus dilakukan? Menyatukan kata-kata kunci di dalam teks yang kamu anggap penting. Oke, menyatukan kata-kata kunci di dalam teks yang kamu anggap penting. Oke, coba ada yang tahu kata kunci itu apa? Kata kunci itu apa ya? Coba ini semuanya jawab, jangan itu-itu aja yang jawabnya ya. Kan semuanya juga sama belajar. Jadi semuanya harus menjawab. Apa saja? Apa itu kata kunci? Kata yang sering muncul. Kata yang sering muncul. Ada lagi jawaban lainnya dari teman-teman yang lain? Ada tidak? Oke, betul ya. Kalau kata kunci itu kata yang sering muncul dalam sebuah paragraf. Nah, kalau misalkan di dalam suatu teks, misalnya teks tentang sumber energi panas, kalian sudah membaca belum teks itu di bahan ajar? Sudah. Sudah. Nah, kalau kalian perhatikan, kata kunci pada masing-masing paragraf itu sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda. Oke, betul ya. Jadi kata kunci dalam masing-masing paragraf itu berbeda-beda. Nah, kalian nanti tentukan mana kata kuncinya atau mana kata yang sering munculnya. Setelah itu, lakaskan. Nah, dari teks ini, kata apa yang sering muncul? Nah, itu adalah kata kuncinya. Coba sekarang kalian perhatikan, kira-kira apa kata kunci pada teks tersebut? Kalor dan suhu. Energi. Kalor dan suhu. Terus ada lagi jawaban teman-teman yang lainnya, coba dicek dulu. Dicek dulu kata apa yang sering muncul, dicek dulu. Nah, di sini kata kunci pada teksnya yaitu kalor dan suhu. Kalor dan suhu. Jadi kata kalor dan suhu itu paling sering muncul pada paragraf tersebut. Nah, untuk bisa memahami teks eksplanasi, kalian harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teks. Misalnya, Ibu punya pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kalor? Ada yang bisa jawab? Dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang suhunya rendah.
Oke, selanjutnya, kapan kalor dapat berpindah? Ini dari teks jawabannya, coba perhatikan. Kapan kalor dapat berpindah? Ada yang tahu? Ayo yang lainnya. Saat suhu benda menaik. Saat suhu benda naik. Oke, kita lihat jawabannya betul tidak? Nah, betul ya. Kalor itu dapat berpindah apabila terjadi kenaikan suhu dalam benda. Ini Ibu mau semuanya aktif ya. Jadi jangan orangnya itu terus. Terus videonya dinyalakan. Semuanya videonya dinyalakan ya. Kan tadi sudah Ibu jelaskan peraturannya di awal. Nah, sekarang kita siap-siap mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, yang pertama, kalian harus pahami dulu petunjuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian, secara mandiri, selesaikan permasalahan yang terdapat di dalam LKPD. Kemudian, apabila terdapat petunjuk yang kurang mengerti, silakan tanyakan pada guru. Gunakan lembar yang tersedia untuk menuliskan hasil diskusi. Jadi kan itu LKPD-nya sudah Ibu kirimkan. Kalau misalkan tidak di-print, boleh LKPD-nya ditulis di buku ya. Oke. Nah, LKPD yang pertama seperti ini. Coba perhatikan. Amatilah kegiatanmu pada hari ini, sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan. Nah, tulis hasil pengamatanmu pada tabel di bawah. Jadi, ketika kalian melakukan pengamatan, itu cukup kalian amati di lingkungan rumah kalian. Apa saja sih sumber energi yang digunakan? Atau misalnya boleh bertanya dulu ke mama atau ke bapak tentang sumber energi panas yang ada di sekitar rumah kalian. Oke, silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke. Sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD 1? Sudah. Sudah. Selanjutnya, kita akan ke LKPD kedua, kegiatan kedua. Ayo membaca. Nah, teks ini ada di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di grup. Sudah dibaca belum? Sudah, Bu. Sudah. Ya, oke. Nah, ini teks tadi, kan tadi ingat cara memahami teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus membaca dulu teksnya secara keseluruhan, ya. Jadi jangan baca sekilas, tapi dibaca dulu semuanya. Nah, nanti, terus tadi setelah membaca, tadi apa? Harus menentukan Kata kunci. kata kuncinya. Jadi kalian dari masing-masing paragraf itu tentukan kata kuncinya. Kalau sudah menentukan kata kuncinya, nanti kalian tulis kata kunci pada paragraf ke-1 apa saja. Paragraf kedua apa, ketiga apa, ya? Oke. Nah, yang kedua, kalau sudah menentukan kata kuncinya, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada berdasarkan teks. Coba kelihatan tidak? Ini di LKPD kalian sudah dilihat seperti ini sama? Iya, Bu. Ya, Bu. kemudian, nah kalian kan sudah menuliskan tadi, udah tahu kata kuncinya apa saja. Nah, dari kata kunci tersebut, kalian buat kesimpulannya. Ya, dan jawab pertanyaan yang telah didiskusikan di sini. Oke, silakan Ibu beri waktu sekarang untuk mengerjakan LKPD kedua. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Bu. Baik, semuanya sudah selesai? Ada kesulitan tidak? Presentasikan hasil pengamatannya. Ada yang mau tanpa Ibu tunjuk? Ayo.
Ada yang mau? Oke, kalau gitu Ibu yang pilih ya. Oke, silakan Raupa. Coba sajikan hasil LKPD ke-1. 1. Kegiatan menyetrika pakaian. Alat yang digunakan setrika. Sumber energi panas yang digunakan listrik. Manfaat sumber energi dapat menghantarkan panas pada setrika sehingga dapat merapikan pakaian. 2. Kegiatan memasak makanan. Alat yang digunakan kompor. Sumber energi panas yang digunakan api. Manfaat sumber energi dapat menghantarkan panas pada kompor sehingga dapat mematangkan makanan. 3. Membuat kue. Alat yang digunakan oven. Sumber energi panas yang digunakan listrik. Manfaat sumber energi dapat menghantarkan panas pada oven sehingga dapat mematangkan adonan kue. Menyuci pakaian. Alat yang digunakan mesin cuci. Sumber energi panas yang digunakan listrik dapat menghantarkan gerak pada mesin cuci sehingga dapat membersihkan pakaian. 5. Memasak nasi. Alat yang digunakan penanak nasi. Sumber energi. Ya, Bu. Fitria, coba presentasikan hasil LKPD keduanya. Kata kunci. Kata kunci paragraf pertama adalah sumber energi panas dan matahari. Kata kunci paragraf kedua, gesekan dua benda. Kata kunci paragraf yang ketiga adalah api. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ya. Sumber energi panas adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. 2. Sebutkan paling sedikit dua sumber energi panas, matahari dan api. Apa manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Berjemur pakaian, dan membuat proses. Ya. Oke, terima kasih Fitria dan Rafa. Teman-teman yang lainnya, ada yang mau memaparkan hasil LKPD keduanya? Ada lagi tidak? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada. Nah, tadi yang memaparkan LKPD pertama itu Raupa ya. Nah, Raupa udah betul, secara keseluruhan sudah betul, tapi ada beberapa hal yang perlu Ibu koreksi. Yang pertama itu tadi kegiatan mencuci pakaian. Tadi apa alat yang digunakannya? Mesin cuci. Mesin cuci. Sumber energi panas yang digunakannya apa? Listrik. Listrik. Nah, terus manfaat energinya bagaimana bisa menghasilkannya? Menghasilkan energi apa kalau mesin cuci? Gerak. Gerak. Berarti apakah mesin cuci termasuk menghasilkan energi panas? Tidak. Tidak. Oke, berarti kurang tepat ya. Nanti Raupa harus diperbaiki. Kemudian yang blender. Nah, apakah blender menghasilkan energi panas? Tidak. Tidak, tetapi blender menghasilkan energi Gerak. ya, betul, energi gerak. Nanti diperbaiki ya. Coba teman-temannya punya jawaban yang lain tidak? Ada hasil pengamatan yang berbeda tidak? Realita, coba hasil pengamatannya ada yang berbeda tidak? Yang lainnya bagaimana? Oke, terus berarti semuanya sudah bisa ya. Nah, selanjutnya kita yang ke ini, yang LKPD kedua. Tadi sudah betul temannya yang mewakili Fitria sama Rafa sudah bisa menentukan kata kunci, sudah bisa menjawab pertanyaan sesuai teks, kemudian sudah bisa membuat kesimpulan. Oke, coba sekarang Ibu mau tanya, sudah belajar apa saja kita hari ini? Energi panas dan kalor. Energi panas, terus apa lagi? Kalor. Kalor,
Terus apa lagi? Eksplanasi. Apa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Kemudian, nah, yang kita pelajari tadi, ada tidak materi yang belum kalian pahami? Tidak ada. Tidak ada? Ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Oke, berarti semuanya sudah paham ya, harus paham karena nanti kita kan akan mengisi evaluasi. Jadi kalau tidak mengerti nanti nggak bisa mengisinya. Jadi pastikan kalian memahami semua materi yang Ibu ajarkan. Oke, coba kita buat simpulan bersama-sama ya. Tadi kita belajar apa saja? Yang pertama itu ada Energi sumber energi. Sumber energi itu apa? Benda yang dapat menghasilkan energi. Benda yang dapat menghasilkan energi. Oke, terus macamnya ada apa saja? Matahari. Matahari. Api. Gesekan dari antar dua benda. Gesekan dari antar dua benda. Oke, kemudian teks eksplanasi. Teks yang berisi penjelasan tentang peristiwa. Oke, teks yang berisi penjelasan. Hafiz, coba buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sumber energi panas yang sering dijumpai dan merupakan sumber energi panas terbesar adalah matahari. Ya, terus? Kalor adalah energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang kesimpulannya. Jadi tadi kita belajar sumber energi panas, belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sekarang ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan di Google Form. Nanti Ibu share linknya di grup kelas ya. Oke, kemudian LKPD-nya juga jangan lupa dikirimkan nanti di Japri aja ke Ibu ya. Oke, nanti Ibu nilai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, membuat ringkasan dari teks eksplanasi. Jadi masih berhubungan sama teks eksplanasi. Kemudian untuk muatan IPA-nya belajar tentang perbedaan suhu dan panas. Yang SBDP-nya mengenal tangga, nada, pentatonik. Nah, jadi kan kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi silakan persiapkan, dibaca-baca dulu bukunya terlebih dahulu. Atau kalian bisa mencari informasi, kan sekarang banyak ya medianya, tidak hanya dari buku saja. Jadi manfaatkan misalnya gadget untuk bisa mendapatkan informasi. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, ini coba yang lainnya bagaimana nih? Fitria aja yang tidak ada. Kalau yang lainnya ada? Tidak. Tidak ada. Tidak ada. Pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti pembelajaran Google Meet-nya tepat waktu. Oke, Rauka silakan pimpin doa. Sudah belajar, kita harus berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Boleh lip meeting, tetap semangat ya.
you.